Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala kulli umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsaluhu bil huda wa dinil haqq alladzi la nabiyya ba'dah. Oke, ya. Kita lanjut pelajaran kita. Jadi kita ini udah masuk ke pelajaran bahasa Arab ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi memang 9 orang juga awalnya ya. Tadi awalnya nggak ada yang tambah nih kan? Dari yang tadi kan? Dari Ustadz tadi masuk pertama, nggak ada yang baru datang kan? Udah pas, oke. Seyogyanya ya, Ustadz harusnya hari ini mau pakai laptop, pakai proyektor gitu kan? Kita mau kasih video-video motivasi kan, cuma Anda tengok tinggi kali cowoknya. Proyektornya nggak ada, ya kan? Nantilah mungkin di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi hari ini adalah satu-satunya hari, Ustaz jelaskan ya. Satu-satunya hari Ustaz akan menggunakan bahasa Indonesia karena ini pertemuan pertama ya, Pak Papa. Ma'dziratan lakum ya, uzur ya, uzur bagi antum. Oke, jangan serem dulu. Nih Ustaz nih ngomong bahasa Arab nggak ngerti, enggak ya. Slow aja, santai. Ustaz pun dulu belajar bahasa Arab, gurunya langsung bahasa Arab ya. Oke. Tadi terakhir kita ngapain? Oh, absen dulu ya. Ustaz kan belum kenal antum. Tadi alif samara, terus masih alif tadi ya. Yang lain belum ada Ustaz panggil ya? Hah? Yang lain belum ya? Oke. Ustaz lanjut ya, panggil ya. Kita ramah tamah dulu, biar antum nggak tegang kali. Coba Anda tanya sama antum dulu, muka Anda seram? Hah? Coba jawab aja. Oh, suaranya seram. Oke. Kalau muka nggak seram ya? Enggak ya, enggak. Anda masih muda kok. Ya, belum sampai umur Anda 30. Bentar ya, Anda mau tahu kepribadian antum itu ya. Supaya kita bisa jadi kawan, berdekat. Ini kita tiap hari lo bakal jumpa ya kan? 1 hari 2 kali lagi minimal. Bahasa Arab sama kegiatan pagi. Ada yang 3 kali lagi. Ya, jadi antum santai-santai aja, nggak usah takut ya. Suara Anda memang besar, nggak bisa dikecilkan. Oke, alif tadi ya. Arkan Ringga Gunawan. Oke, Arkan tinggal di mana? STM ujung apa STM aja? Oh, baru pindah rumah. Arkan dari mana rupanya? Sebelum pindah rumah? Oh, Masya Allah, lengkap ya. Arkan dari SD mana? SD negeri. Tapi udah lancar baca Qurannya ya, insya Allah ya. Insya Allah. Oke. Semoga apa yang Arkan cita-citakan, menghafal Quran, bisa bahasa Arab terwujud, insya Allah ya, Arkan. Amin. Selanjutnya Damian Al-Faribi Jadid ya, itu nama lengkapnya ya. Damian dari mana asalnya nak? Asalnya tinggal di mana? Hah? Sumberamai. Medan apa itu? Oh, Marendal. Oh, Jalan Sumberamai Marendal. Sebutkanlah ininya yang besarnya. Oke, dari sekolah mana nak? Muhammadiyah. Di Muhammadiyah ada pelajaran tapisnya? Ada pelajaran bahasa Arabnya? Nggak ada ya. Tapisnya udah berapa surat? Damian. Arkan, Damian, hah? Lupa, nggak apa-apa. Selanjutnya Fakhri Akbar, nggak ada ya? Oke, berarti Ahmad Jidan sama Fakhri ini offline ya? Online. Fata dari mana rumahnya? Padang Bulan. Oke, sekolahnya asalnya? Berapa? Mana? Al-Asliya. Ini sebelah. Oh, Asafiyah. Oke. Udah pernah belajar bahasa Arab? Belum, tapi sudah. Oh, tapi sudah. Alhamdulillah. Hafidh Ar-Zabi Nasution.
Hafid rumahnya di mana, Nak? Dene. Antum tiap hari nanti ke Dene, PP. Siapa yang ngantar? Ayah ya, Masya Allah. Jauh ya. Antum sekolah di mana sebelumnya, Hafid? SD Usman bin. Berapa juz hafalan antum? 6. Masya Allah. Juz 1 sampai 6. Juz 30 sampai 24. Masya Allah. Kenal Imam Malik ya? Kenal. Dia juga tapi sama Ustaz tahun ajaran yang lalu. Juga banyak hafalannya, Masya Allah. Ibrahim Muhammad. Oh, Ibrahim Muhammad. Tinggal di mana? Tunggu ya, kita selesai. Oke. Hafid tinggal di mana? Hafid Ibrahim Aceh, pondok. Sebelumnya sekolah mana? Apa? Enggak sekolah Islam ya? Islam. Berarti udah pernah hafal Quran, ngapal Quran. Udah berapa juz? 4. Masya Allah. Bahasa Arab belajar juga dulu. Udah kayak mana? Udah pandai? Udah bisa, maksudnya bisa ngikuti pelajarannya. Bisa. Pakai kitab apa dulu belajarnya? Bukunya apa? Buku bahasa Arabnya. Kalau kita kan Arabia Baina Yadaik, nama belajar bahasa Arabnya dulu bukunya apa? Oh lupa, nggak apa-apa. Selanjutnya M. Fadil Kahiri Harahap. Nggak ada. Selanjutnya M. Faiz Safarasyagian. Antum? Iya. Faiz tinggal di mana? Medan Selayang, Setiabudi ya. Asal sekolah dari mana Faiz? Harapan ya. Membonjol. Sekolah Islam. Pernah belajar tahfiz juga? Ada berapa juz? Oh, bahasa Arab? Pernah belajar? Dasar ya. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya M. Jahran Rabibur Rahman Kabir Semiring. Masya Allah. M. Jahran tinggal di mana? Di mana? Nggak dengar, kuat sedikit. Jalan listrik. Kau buka nak, nggak dengar anak. Di mana itu? Medan apa? Medan Amplas. Oh iya. Sebelumnya sekolah di mana? Sekolah Nurul Habibi. Nggak dengar nak? Oh, Nurul Habibi. Lembut kali suara antum, Masya Allah ya. Apa syaratnya lembut? Latif ya. Untuk perempuan latifah. Oke. Ada yang belum dipanggil? Antum? Siapa nama antum? Siapa? Zikra. Oh, kelompok B. Tapi kenapa antum datang sekarang? Hah? Coba Anda cari nama antum bentar ya. Miftahul Az-Zikra. Miftahul Az-Zikra. Oke, Miftahul Az-Zikra tinggal di mana? Deli Tua. Sebelumnya sekolah mana? Sekolah Islam. Udah belajar bahasa Arab. Pelajaran dasar. Udah pernah menghafal Quran? Udah. Berapa juz? Juz 30. 30 juz? Yang betul 30 juz satu udah master lah. Anda pun udah segera mantum dah. Ya, udah ahli lah kalau udah 30 juz. 30 siapa juz 30? Masya Allah. Oke, sebenarnya bahasa Arab tuh kayak bahasa kita nanti dibalik-balik gitu kan. 30 juz 30 kan maknanya lain. Itu aja yang bikin apa namanya, nggak susah sih.
Ya sebenarnya gampang kalau udah dipelajari. Oke, ya. Jadi kita udah tahu belajar pakai buku apa? Tahu? Oke. Jadi, ya, antum nggak mau ada perkenalan lagi kan? Udah kan? Udah cukup kan? Ada yang mau ditanyakan tentang Ana? Enggak kan? Udahlah. Karena Ana seram, antum takut kan? Enggak, Masya Allah. Arkan bilang enggak. Oke, jadi buku kita nanti belajar adalah adalah buku Al-Arabiyah Baina Yadayk ini. Ya. Tahu? Udah pernah nengok buku ini sebelumnya? Udah? Di SD? Belajarnya di SD apa belajar di tempat lain? Oh, punya kakak. Punya abang. Abangnya sekolah sini? Sekolah di mana abangnya Arkan? Hah? Oh, antum yang bilang punya abang. Siapa abang antum? Fajli Syagian. Antum adiknya Fajli. Siapa? Fatur. Antum adiknya Fajli. Oke. Berarti antum Setia Budi tadi ya? Iya. Oke. Terus tadi antum punya kakak. Oh, kakak antum di sini juga. Oh, udah tamat. Oke. Jadi, ini ada kasetnya ya. Ya. Oke. Jadi, ini bukunya. Ini bukunya bergambar semua ya. Cantik ya, supaya membuat antum nggak bosan untuk melihatnya. Oke, jadi buku ini ya memang diajarkan dengan bahasa Arab ya. Jadi mulai besok antum nggak datang, mulai Rabu ya, Ustadz akan mengajarkan buku ini ya, atau memperkenalkan buku ini itu full 100% dengan bahasa Arab ya. Terus Ustadz kami kan nggak ngerti ya dengan bahasa Arab sama sekali, ya kan? Antum pasti timbul pertanyaan, atau Ustadz janganlah kayak gitu, kami kan baru belajar. Tidak, nah ya. Insya Allah Ustadz menggunakan bahasa sederhana, dan ketika menjelaskannya Ustadz contohkan dengan gerakan ya. Misalnya saya bilang istami'u, kalau gini apa artinya? Istami'u, dengar. Waraddidu apa? Ulangi ya. Terus unzuru, lihat ya. Jadi antum akan mudah insyaallah ya. Lalu nanti Ustadz tunggu, apa diumumkan lagi ya. Lalu nanti juga Ustadz akan bawa gambar-gambar ya untuk menjelaskan mufradat. Selanjutnya ya Ustadz akan beritahu kepada antum. Oke. Kenapa kita penting belajar bahasa Arab? Kenapa kita penting belajar bahasa Arab? Coba Arkan. Kenapa kita penting belajar bahasa Arab sebagai orang Islam? Nahnul muslimun. Limadza lughatal arabiyyata umniyatun lana? Kenapa bahasa Arab itu penting bagi kita? Menurut Arkan. Hah? Bebas aja, gak usah yang kayak jawaban matematika dipikir. Bebas. Menurut Arkan apa? Kenapa penting? Nggak tahu. Coba menurut siapa tadi? Hafid ya? Ibrahim. Karena bahasa hari kiamat. Udah pernah tahu hari kiamat ya? Karena bahasa Al-Quran yang pertama, ya kan? Coba alif. Terus kenapa? Karena sholat pakai bahasa Inggris. Oh enggak, sholat pakai bahasa Arab. Terus karena apa lagi? Karena bahasa Arab bahasa agama kita, Masya Allah. Jadi agama Kristen apa bahasa nak? Terus kenapa lagi nak? Karena bahasa agama kita. Coba utarakan aja, ngomong nggak apa-apa. Nggak tahu. Coba belakangnya apa? Zaharan Rabibu Rahman ya. Kenapa kita belajar bahasa Arab? Ya, yang paling penting ya, paling penting kita sebagai seorang Muslim ya. Ini katakan sama teman kita tadi, Fata ya. Siapa? Faiz. Astagfirullah. Belum ingat nama antum. Insyaallah nanti 2-3 pertemuan ingat. Kata Faiz tadi, ya, bahasa Islam, bahasa Arab itu adalah bahasa agama kita. Benar, sangat benar. Kenapa anak katakan benar? Ya, satu,
kita sholat pakai bahasa Arab seperti perkataan siapa tadi? Ini alif. Baru kita juga membaca Al-Quran yang berbahasa Arab. Sekarang Ustaz tanya, ketika antum ruku, apa bacaannya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Apa artinya? Apa artinya rekan? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhan rabbil azim atau i'tidal sami'allahu liman hamidah. Apa artinya? Ini siapa namanya tadi? Anda kok belum ingat ya? Apa artinya sami'allahu liman hamidah? Zikrah? Enggak tahu, ya kan? Lantas di agama kita sholat disuruh khusyuk, ya kan? Apa arti khusyuk? Arkan? Sungguh-sungguh bisa. Terus apa lagi arti khusyuk? Tadi yang hafal 6 juz ini siapa? Kenapa kita apalagi apa namanya? Makna dari khusyuk? Khusyuk itu dari bahasa Arab ya, khasyah. Apa? Tertib. Enggak lah, tertib itu urutan gerak. Khusyuk itu adalah kita, kalau bahasa Indonesianya ya, kita menjiwai sholat itu. Apa makna menjiwai? Kita masuk ke dalam sholat itu, menghayati, memaknai dan memikirkan tentang sholat itu. Jadi ketika antum mengucapkan Allahu Akbar, apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Jadi ketika antum Allahu Akbar, antum renungi, ya Allah, tidak ada yang lebih besar melainkan dirimu. Alam semesta ini kecil semuanya. Kita ini cuma segempil dibandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada apa-apanya kita dibandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita mengetahui bahasa Arab. Antum ucapkan lagi doa iftitah. Apa doa iftitah? At-tahiyatu. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Terus wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau antum enggak tahu artinya pasti antum enggak paham maknanya. Antum nggak bisa menjiwainya, meresapi inti dari sholat tersebut. Maka pentinglah kita belajar bahasa Arab. Antum atau ketika membaca Al-Quran, antum baca iya aja ya kan. Rupanya ini tentang neraka nih ya kan. Wudhu fagullu, kata Allah. Antum digarai kawan antum, ketawa-ketawa tuh. Padahal tentang neraka nak. Tsummal jahim, lu masukkan ke neraka jahim lewat mukanya. Antum digarai sama kawan, ketawa-ketawa. Berdosa nggak? Berdosa. Itu karena apa? La yafhamun al-lughat al-arabiyyah, tidak paham bahasa Arab. Atau antum pura-pura nangis nih, ya kan? Karena imamnya mujamil misalnya kan. Sedap kali ini. Mantap kali. Rupanya dia bukan baca Al-Quran salah, hafalan entah kemana-mana ke hadis, ke apa, antum nangis aja gak tahu. Jangan seperti itu nak ya. Jadi kita perlu belajar bahasa Arab nak. Atau antum ajan, pede nih, ajan, antum katakan hayya las shalah, atau bilang ya kan, apa arti hayya las shalah? Mari, nggak usah sholat kok, mari, hayya ala, tengok nih ya, perhatikan beda, ya ini supaya antum termotivasi belajar bahasa Arab. Nih ya, yang ana katakan tadi. Hayya las shalah. Ya, ini artinya mari nggak usah sholat. Yang benar gimana? Ini betul. Antum sering dengarkan muadzin seperti ini, makanya nggak ada yang datang ke masjid disuruh hayya las shalah, ayo nggak usah sholat. Yang benar itu adalah hayya, iya benar, alas shalah, ya. Beda sedikit aja. Kalau secara bahasa Indonesia ya kita
Mari kita sholat, ini yang benar. Jadi kalau antum azan nanti jangan hayya las shalah, yang mau ke masjid alah pulanglah, ayo kita gak usah sholat ya. Yang benar hayya ala, beda satu huruf. Itulah pentingnya kita belajar bahasa Arab. Nah, kalau antum nggak tahu bahasa Arab ya kacau. Contoh, antum pernah dengar ini nggak? Nah, lo tahu itu kawan antum sebagian. Oke, ada yang berdoa, Allahumma ajirna minan nar. Benar nggak ini? Ini yang salahnya ya, ini yang benar. Ini benar nggak nih? Allahumma ajirna minan. Doa ini benar nggak? Menurut antum lah, antum sering dengar Allahumma ajirna minan nar. Sering nggak dengar? Orang di masjid berzikir Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ini artinya apa nak? Ya Allah, balaslah kami dengan neraka. Nggak paham bahasa Arab, dibaca aja Allahumma ajir, sholat bertahun-tahun minta masuk neraka. Antum bayangkan lah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kaif hadza ya akhi? Coba ini coba. Ya itu pentingnya belajar bahasa Arab tadi. Anda tunjukkan pentingnya. Yang benar doanya gimana? Gini. Ya. Allahumma ya. Minan. Iya. Jadi artinya apa? Ya Allah, lindungilah kami. Lah kami dari surga, dari neraka. Beda satu huruf. Itulah kenapa, kaki anak turun. Itulah kenapa kita pentingnya belajar bahasa Arab, supaya kita paham sholat kita, supaya kita paham apa yang kita baca, supaya kita bisa mengenal dekat agama kita ini nak. Ya, jadi ketika kita berbahasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan ibadah yang terbaik. Ya, jadi ketika kita sholat, berdoa, atau kita membaca Al-Quran, itu yang kita hadirkan terbaik, datang ke khusyukan. Jadi ketika nanti antum, kan kita istilahnya di daerah kita ada ngaji-ngaji itu sebelum subuh, sebelum zuhur, sebelum maghrib, terahim ya, terahim bilangnya. Itu jangan antum ketika lewat ke masjid jalan ketawa-ketawa, itu terahimnya lagi cerita tentang orang masuk neraka. Terahimnya cerita tentang orang disiksa dalam kuburan, antum di masjidnya ketawa-ketawa. Kenapa? Nggak paham bahasa Arab. Itu dia tadi nak, makanya pentingnya bahasa Arab. Oke, selanjutnya tujuan kita belajar bahasa Arab itu dari segi agama ya, dan dari segi agama. Bahasa Arab adalah bahasa ya yang paling banyak penuturnya ketiga di dunia. Pertama, bahasa apa paling banyak penuturnya di dunia? Cina. Ya. Selanjutnya penutur terbanyak bahasa kedua apa? Bahasa Inggris. Ya. Yang ketiga apa nak? Bahasa Arab. Nah, Indonesia Ustaz nomor berapa? Gak tahu, kita nomor 20 lah atau berapa. Jauh ya. Penutur bahasa Cina ini di dunia ya. Penduduk dunia ada berapa? Penduduk kita sekarang di dunia ini ada 7,6 M. Ya. Cina penuturnya ada berapa bahasa Cina? Orang yang pandai bahasa Cina di dunia ini ada berapa? 2M. Ya, yang pandai bahasa Inggris di dunia ini berapa? 1M.
Yang pandai bahasa Arab berapa? 800 juta. 800 ya, bukan 8 juta. Ini penutur bahasa Arab itu adalah 8 juta. Dan negara yang menggunakan bahasa Arab secara resmi, bahasa nasionalnya, kayak kita bahasa nasional kita apa? Bahasa nasional Indonesia bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa nasional orang Malaysia apa? Melayu, Inggris ya, ada 2. Bahasa nasional orang Singapura apa? Inggris ya. Bahasa nasional orang Timor Leste apa? Portugis ya. Ustadz guru IPS juga ya. Iya, nanti guru IPS sama Ustadz juga. Oke, ya. Bahasa Arab 8 juta dan ini digunakan ya di 23 negara di dunia sebagai bahasa nasionalnya. Apa? Sedikit lah, bahasa Cina kan lebih banyak, bahasa Inggris lebih banyak ya. Bahasa di dunia ini ada banyak loh nak. Ada bahasa Portugis, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Turki, bahasa Thailand. Yang sedikit pap-pap apa-apa itu kan Thailand ya. Nah, itu bahasa Thailand ya. Ini 23 negara. Di antaranya Arab Saudi ya. Qatar. Terus UEA, Dubai itu UEA ya. Mesir. Apalagi? Bahrain. Terus apa lagi? Banyak ya. Kita bukan belajar IPS di sini ya. Ada 23 negara yang mempelajari yang bahasa nasionalnya sebagai bahasa Arab. Oke. Jadi salah satu fungsi kita belajar bahasa Arab dari segi dunia, antum bisa beasiswa ke negara-negara ini. Antum bisa kuliah di Arab Saudi, ya, antum bisa kuliah di Qatar, antum bisa kuliah di UEA. Dan antum perhatikan di negara-negara yang anda sebutkan ini. Nah, ini yang 5 negara superpower dekat-dekatan ini. Di sini kuliah semua gratis. Antum malah digaji. Ya. Antum digaji gratis, dikasih tempat tinggal, dikasih ongkos PP Indonesia ke negara tersebut. Sampai sekarang. Sekarang PPKM nggak bisa, ya kan kita bukan cerita sekarang, oke? Ini negara-negara tersebut. Coba antum motivasi diri antum supaya antum bisa paham bahasa Arab, ya. Ketika antum udah bisa bahasa Arab, antum umroh tak perlu pakai guide. Antum nanti haji, ya. Antum ngomong-ngomong sama orang Arab bisa, ya. Atau nanti kita mungkin datangkan native speaker orang Arab asli. Ya, jadi rencananya pelajaran bahasa Arab ini akan didatangkan native speaker orang Arab asli. Mungkin setelah antum belajar setengah tahun gitu kan, antum bisa tanya, Syekh kata, Masya Allah, Syekh kurma, Syekh apa bahasa Arab kurma? Kurma apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arab kurma? Nanti aja lah, antum nggak tahu masanya. Apa bahasa Arab kurma? Baitun kurma, walaisa naqulu lakum al-bait, bukan rumah, tapi qultu lakum tamar, kurma, tamar. 5 Ustaz. Baik. Oke? Seperti itu dia. Antum bisa kuliah di Arab Saudi di Universitas Islam Madinah. Siapa di sini sering nonton TV-TV Islam? Rosyad kok di Medan ya kan? Roja, Insan TV, banyak lah. Itu ustaz-ustaznya tamatan mana? Rata-rata tamatan Arab Saudi, Yaman, ya. LCMA itu kuliahnya free, ya. Tapi ke sana saingannya banyak nah ya. Mereka pasti harus yang pertama bisa bermodalkan bahasa Arab, seperti itu dia. Dan saingannya dari seluruh dunia ya. Jadi motivasi diri antum ya. Ada dari Korea pun, dari Jepang, dari Nigeria, dari Afrika, dari mana-mana. Ya. Banyak. Dan di sekolah kita ini ada 2 ustadz yang keluaran dari Madinah ya. Nih sebelah lagi ngajar satu Ustadz Syahrul ya, Ustadz Syahrul Budiman LCM, Syahrul Budiman LC sama Ustadz Fauzan Asil yang ngajar sebelah situ tadi. Mereka berdua ngajar SMA, nggak ada ngajar SMP ya. Ustadz Fauzan Asil dan Ustadz Syahrul Budiman itu mereka alumni dari Universitas Islam Madinah bil Mamlakatil Arabiyyah Saudiyah ya. Mereka itu tamat dari Universitas Islam Madinah
di kerajaan Arab Saudi. Seperti itu dia. Sekarang saya tanya, siapa di sini yang udah pernah umroh? Umroh tahun berapa nak? 2017. Oke. Kira-kira ketika antum umroh butuh nggak tahu bahasa Arab? Butuh kan? Apalagi haji sampai 40 hari. Umroh berapa lama di Arab Saudi? Nggak antum hitung. Antum taunya jalan-jalan, naik onta, makan kurma aja gitu. Minum air jam-jam. Apa doa minum air jam-jam? Loh, jadi antum minum air jam-jam nggak berdoa? Oke. Oh ya, bismillah. Soalnya ada ya doa khusus minum air jam-jam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat ya, dan juga Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an dan rizki yang baik, wa shifaan min kulli da', dan obat dari segala penyakit. Jadi air jam-jam itu bisa sebagai wasilah penyembuhan dari sakit seperti itu dia nak. Penting kan bahasa Arab kan? Kayak mana coba misalnya antum umroh ya, itu kan ada tahallul namanya. Apa tahallul? Cukur rambut sampai botak. Antum mau pangkas, ya kan? Duduk aja tuh, kan ngomong ilhaq syi'ri gitu kan, pangkas rambutku. Tapi mungkin sekarang mereka yang beradaptasi ya kan, berbahasa Indonesia. Itu dari segi dunianya. Tapi kalau dari segi ini dari segi dunianya, kalau dari segi akhirat tadi Anda katakan ya, bahasa Arab itu penting untuk kita sholat, membaca Al-Quran ya. Kata Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyah fa innahu min dinikum. Umar bin Khattab berkata, ta'allamu al-arabiyata fa innahu min ya, ta'allamu al-arabiyyata fa innahu min dinikum. Ya, pelajarilah bahasa Arab karena itu adalah bagian dari agama kalian. Bagian dari agama kalian. Jadi timbul pertanyaan. Jadi Ustaz, belajar bahasa Arab itu dalam Islam ya, hukumnya wajib, sunnah, mubah, haram, apa makruh? Coba arkan. Apa hukum belajar bahasa Arab dalam agama kita? Wajib. Coba Alif, apa hukum belajar bahasa Arab? Wajib. Masya Allah, ini yang diharapkan. Wajib kan? Maka ihrisu lita'allamul arabiyyah ya ayyuhal ikhwah ya. Bersemangatlah untuk belajar bahasa Arab. Memang sebagian ulama kita ya, itu mewajibkan bahasa Arab. Dan serendah-rendahnya ulama meletakkan hukumnya itu belajar bahasa Arab apa? Sunnah mu'akkadah. Apa sunnah mu'akkadah? Sunnah yang dianjurkan untuk melakukannya. Ini yang paling rendah pendapatnya. Tapi mayoritas jumhur ulama itu mengatakan apa? Wajib. Kenapa wajib? Ya, karena tadi bagaimana memahami agama? Masa berdoa minta neraka, berazan nyuruh orang nggak usah sholat, seperti itu nak. Kalau nggak dipelajari, maka ulama mengambil kesimpulan adalah wajib. Oke, itulah dia sekedar informasi tentang bahasa Arab. Ini mungkin karena belum ada proyektor ya. Ada mungkin video-video harusnya akan Anda tampilkan ya. Tapi mungkin juga kalau pakai proyektor, kawan-kawan yang di rumah susah juga ya. Kita keterbatasan ruang tembaknya kecil. Kalau misal biasa dari sini dari tempatnya siapa nama antum tadi? Mas Muk kaki? Fata ya. Cuma kecil ya, nggak bisa besar, jadi nggak nampak mungkin di kamera. Antum kan bisa online juga kan? Jadi Ustaz mau nampilkan gitu kan, anak-anak di Indonesia ini sebagian
Yang mereka masih 7 tahun, 8 tahun gitu. Bukan orang Arab. Mereka udah bisa berbicara bahasa Arab gitu. Dengan menggunakan buku ini belajarnya mudah ya. Dan mereka anak-anak tersebut usia 7 dan 8 tahun ya. Itu mereka belajar bahasa Arabnya dengan bahasa Arab juga. Anak-anak lebih kecil dari antum. Antum umurnya berapa? Rata-rata lah 12, 11 ya kan, ada yang 13. Arkan berapa? 11. Fata berapa? Faiz berapa? 12. Ya kan 12. Bisa. Ini anak 7, 8 tahun. Itu harus yang mau ditunjukkan, tapi qadarullah ya nggak bisa. Selanjutnya nak ya, untuk menunjang kemampuan antum nanti belajar bahasa Arab ini ya, Anda akan kasih sama antum link YouTube karton-karton bahasa Arab nanti ketika kita udah belajar nanti kan, mungkin 1 bulan ini belum, setelah kita 1 bulan belajar udah melewati satu wahdah gitu kan, satu wahdah itu artinya pelajaran itu, nanti Anda akan kirimkan video Tom and Jerry misalnya pakai bahasa Arab, antum ketawa-ketawa. Umi antum nengok lu nonton Tom and Jerry kok bahasa Arab. Nanti Anda kirimkan video Doraemon bahasa Arab ya. Atau antum bisa cari sendiri nanti. Doraemon silakan, antum ketik di YouTube. Ya. Doraemon. Ya, Al-Arabiyah. Antum ketik aja di YouTube ini. Arabia ya. Oke, antum ketik Doraemon ya. Nggak ada, antum cari huruf O nggak ada ya. Doraemon. Doraemon. Antum ketik, atau Tom and Jerry. Tom ya. Tom Jerry. Antum ketik ya, tapi ini tunggu sebulan ya, tunggu antum cinta, antum rasakan dulu pelajaran bahasa Arab dimasuk ke hati antum sebulan atau 1,5 bulan. Kalau sekarang ya antum tonton ya pun nggak apa-apa, bagus ya, bagus supaya membiasakan. Jadi anak harap ya ketika kita udah belajar nanti ya, ketika antum nggak tahu mufradat ya atau apa, antum penasaran, antum cari sendiri ya. Jangan misalnya nanti contohkan, misalnya antum nggak ngerti, anda udah bawa fotonya, bawa penjelasannya. Ya antum nggak ngerti juga, antum cari sendiri, kepo gitu dengan pelajaran kita. Atau antum tonton karton-karton ya. Biasanya bahasa yang mudah. Kalau antum nonton ceramah ulama misalnya nih ya, antum tonton Syekh Utsaimin, Syekh Bin Baz atau Syekh siapa gitu yang di Arab, mungkin bahasanya antum belum begitu paham. Tapi kalau kartun ini mudah dia anak. Tapi bahasa anak-anak, mana ada bahasa anak-anak itu yang tinggi? Ya bahasa karton lah, seadanya aja. Seperti itu dia. Nanti antum cari sendiri. Atau nanti pulang, ini jam 12 nanti siap sholat zuhur, antum penasaran, antum cari coba Doraemon gitu tulisannya ya. Doraemon, Tom and Jerry ya. Atau antum bikin aja bahasa Indonesia juga, Doraemon bahasa Arab. Atau Upin Ipin Anda nggak tahu ya. Upin Ipin bahasa Arab gitu kan. Bisa aja. Ada kayak gitu kan. Madza taf'al hadza? Kata Upin Ipin kayak gitu. Sahih kan, benar betul ya. Tapi kan antum tahu teksnya sedikit karena antum udah biasa sering menonton Upin Ipin. Jadi kuncinya bahasa Arab itu nak, karena sering belajar, sering latihan. Satu lagi paling kuncinya, sering dipraktekkan. Karena kita sudah belajar bahasa Arab di sini, pakai bahasa Arab, ana harapkan mulai pertemuan selanjutnya. Ini kan at-tahiyatu wa ta'aruf. Ada kitabnya ya? Belum ada ya? Jadi bab satunya, ini antum tengok ya. 1 huruf pun buku kita nggak ada bahasa Indonesia. Supaya membiasakan antum dan bahasa Arab itu mudah ya. Supaya membiasakan. Tak ada 1 huruf pun ini bahasa Indonesia. Bahasa Arab semua. Oke, ini kan bab satunya adalah at-tahiyatu wa ta'aruf ya. At-tahiyatu wa ta'aruf. Nah, gini. Apa artinya itu kira-kira? Kalau orang kayak gini, At-tahiyatu wa ta'aruf masmuk akhi, perkenalan. Ya, seperti itu dia. Ya. Buku ini pun sebenarnya cukup menarik udah. Ada gambarnya. Nanti masa nggak tahu ini orang ngapain? Orang kenalan, nggak mungkin orang main guli. Ya kan? Nggak mungkin orang main yang lain-lain ya. Nggak mungkin. Misalnya di sini kaifahalu gini nanyakan.
Jadi sebenarnya udah terbantu gambar. Nanti untuk kosakata yang sulit, ya, itu Ustadz akan cari bahannya di rumah. Gambarnya kalau nggak ada di sini. Misalnya, nanti kita udah masuk kitab selanjutnya, ya. Polusi udara. Cuman mau menjelaskan yang bantu coba pakai gerakan. Anda pun bingung kalau polusi udara menjelaskannya kan? Ya, Anda bawa gambarnya seperti ini. Atau dari laptop, ya video seperti ini. Tapi jangan harap setelah ini Ustadz itu menerjemahkan. Tidak ya. Kita pun, ini Anda bilang, ini hari terakhir kita di pelajaran bahasa Arab menggunakan bahasa Indonesia. Bainana, ya, di antara kita, ya. Setelah ini kita bahasa Arab. Baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas, kecuali satu, kegiatan pagi, ya. Kalau kegiatan pagi kita tetap pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia lah, ya kan? Bahasa Indonesia. Oke? Kita pakai bahasa Indonesia. Selainnya kita bahasa Arab, ya. Mau antum jumpa sama Anda beli bakso, ya. Anda tanya antum pakai bahasa Arab. Akhi madza tashtari al-an? Nah, Anda bilang, antum jawablah. Hah? Antum jawab, ana ashtari bakso ya Ustaz. Bakso ada dalam bahasa Arabnya, ya. Bakso ya bakso, rambutan ya rambutan. Bakso ya bakso. Durian ya durian. Yang enggak ada di Arab, enggak ada terjemahannya, antum bikin. Antum terus antum berpikir lah. Ini bakso bulat itu bahasa Arabnya seperti ini. Oh, antum terjemahan enggak ada ya. Tapi kalau mie ada makrunah ya. Tapi kalau yang enggak ada bahasa Arabnya, ya itu ya tetap itu. Misalnya antum bilang kan durian, ya. Orang sebagian anak-anak pondok itu kan bikin sendiri. Abu Syauk katanya, ya. Bapaknya duri, ada banyak durinya ya. Dia durian bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya rambutan ya rambutan. Sebagian anak pondok bilang rambutan itu apa? Abu Syi'r, bapaknya rambut, ya karena banyak rambut dan seperti itu ya. Iya, seperti itu ya. Ini bahasa Arab yang orang Arab pun nggak ngerti. Antum ngomong, "Syekh, ada bagiatu Abu Syak." Apa? Abu ini apa ini Abu Syak bapaknya duri? Orang itu pun nggak ngerti, ya. Itu maksudnya bilang aja durian. Yang nggak ada di Arab ya durian, rambutan ya rambutan. Nggak ada antum keliling Arab Saudi, satu Timur Tengah itu pohon durian nggak ada, nak. Makanya nggak ada bahasa Arabnya. Antum keliling satu Arab Saudi, antum cari pokok rambutan, nggak ada itu pokok rambutan. Anda jamin 100%. Ya, tapi kalau tadi apel ada bahasa Arabnya tufah, ya, atau kurma jelas lah memang asalnya dari sana dan lain sebagainya. Jeruk ada di Arab, gitu kan? Udah gitu kenapa? Durian rambutan itu kan sekali-sekali. Kalau diekspor ke sana pun udah busuk dia. Nah, makanya nggak ada bahasa Arabnya. Jadi nanti kalau kita jumpa pun di jalan, ya, jumpa di jalan, misalnya antum beli apa, ngomong bahasa Arab ya, supaya membiasakan di antara kita. Kecuali kegiatan pagi. Ingat ya, kecuali kegiatan pagi. Cuma di antum lah itu kegiatan pagi ya, bahasa Indonesia kita. Selebihnya kita bahasa Arab. Bukan Ustadz sok-sok jago, sok-sok paten. Ustadz ini bahasa Arab aja. Udah muka serem, suaranya kuat, ya kan? Ada kayak gitu lagi. Ya maka dari itu bukan Ustadz sok-sok jago, tapi untuk membiasakan kita, ya. Itu antara Anda dan antum. Dan antum pun, ya, sama kawan antum bilang, "Mamnu luwah itu di Indonesia. Arabia akhi." Ya, usahakan, ya. Mungkin untuk 1 minggu ini atau 2 minggu ini oke lah ya kan, sama kawan bisa lah antum masih pakai bahasa Indonesia. Setelah itu anak harap antum jangan lagi ila aina akhi ila hammam, kan nggak apa-apa walaupun dengan bahasa kita. Mau kemana kawannya kan, mau ke kamar mandi atau antum apa yang bahasa-bahasa yang lain nggak apa-apa ya, walaupun dengan logat-logat kita lu nggak apa-apa. Nanti kita juga akan belajar logat. Di sini ada logat ya, namanya as-saut, pelajarannya suara atau lanjah kalau bahasa kita. Jadi kita akan pelajari kayak mana orang Arab itu ngomong. Al-Arabiyyatu baina yaday bil wahdati ats-tsaniyah. Nah, ini orang-orang gitu ngomongnya. Kita bagaimana kalau orang belajar bahasa Inggris ya, itu mereka mengatakan aksennya, aksennya. Makanya yang British sama yang Amerika itu kan lain cara bahasanya, dialeknya. Antum perhatikan orang Melayu ya sama orang Batak ya, sama nggak suara gaya bahasanya? Beda. Itu juga kita orang Indonesia dengan orang Arab baca ngomongnya sama. Itu nanti dipelajari di as-saut, kayak mana cara antum ngomong yang baik, yang benar. Jadi antum jangan medok nanti. Misalnya Anda doakan semua antum insya Allah haji, ya kan? Amin.
Doakan antum insya Allah semua nanti bisa kuliah di Arab insya Allah. Amin. Jadi nanti antum jangan ke Arab ngomong sama orang Arab dengan lanjah atau action Jawa antum. Assalamualaikum, akhi, aina, hama. Ketawa. Itu lanjah bahasa Jawa nah ya. Atau tuh mau Arab dengan logat orang Batak. Assalamualaikum, akhi, aina, amam. Orang Arabnya nggak, ini berantem ini ngajak berantem. Jangan ya. Itulah kita nanti juga akan belajar saut. Lalu di buku ini kita juga akan belajar nulis, ya kayak mana nulis huruf mana tadi kolam. Nah, ini ya, kayak mana nulis huruf ko, ya kan? Kayak mana nulis huruf kaf, kayak mana dia kalau di tengah, kayak mana di pinggir ada, ya. Jadi antum jangan lagi nulis nanti huruf ko gini, ya. Bentuknya jadi benar, cara penulisannya salah. Ini dipelajari nanti. Jadi antum tahu ya kaidah ya. Seluruh bahasa Arab, huruf Arab itu ditulis dari kanan ke kiri. Nah. Jadi nggak ada nulis sepatah. Sini diambil. Nggak ada. Nah, nanti insya Allah kita pelajari itu. Jadi lalu kita belajar membaca, baru kita belajar semua. Nahwu sorobnya pun ada di sini sebagian ya. Jadi buku ini mencakup seluruh maharot bahasa Arab. Ada khusus nanti pelajarannya antum mendengarkan percakapan bahasa Arab ya. Namanya fahmul masmu', ada fahmul makru. Ya, ada marotul istima gitu macam-macam semua. Nanti insya Allah akan Ustadz pandu antum semuanya. Nggak usah takut ya. Nggak usah takut. Kalau antum nanti mau ngomong bahasa Indonesia sedikit-sedikit ya, Anda akan arahkan supaya ke bahasa Arab. Tapi kalau dari ananya, Anda nggak akan ngomong bahasa Indonesia ya. Setelah pertemuan kita ini, mungkin sama kawan antum yang hari ini online ya, mungkin besok Anda juga kasih pengarahan sedikit pakai bahasa Indonesia. Setelahnya kita pakai bahasa Arab ya, supaya terbiasa. Oke? Apalagi nanti kayak siapa tadi? Siapa nama antum? Hafiz, Arkan, Faiz. Di rumahnya ada abangnya yang belajar bahasa Arab juga. Usahakan di rumah latihan juga. Kalau abang yang ngajak bahasa Indonesia, enggak, bilughatil arabiyyah. Ana la uridu an atakallama ma'aka bilughatil Indonesia. Bilang, aku enggak mau ngomong sama abang kalau dengan bahasa Indonesia. Arabiyyah, akhi, bahasa Arab, saudaraku. Ya, tapi jangan antum gunakan ya bahasa Arab itu untuk nokoy orang tua. Kalau bahasa Arab ya kan, nah jangan untuk noko-noko orang tua, enggak ya. Untuk yang buru-buru atau di jalan memencaci orang. Oh, kalau orang yang cakep-cakep kotor tuh bahasa apa pun kan cepat. Wailul lak tuh bilang ya kan, naik kereta. Celaka kau kayak gitu. Gak tahu orang, gak marah. Cuma tuh ketawa. Arabiya ini bisa. Bukan untuk itu fungsinya ya. Kadang kan sebagian orang menyalahgunakan ini. Disalahgunakan bahasa tersebut. Antum katakan lagi pakai bahasa Arab, kebun binatang tak apa-apa. Antum bilang, Anda nggak tahu, jangan ini salah ya. Kalau antum belajar seperti ini salah niatnya ya, supaya bisa menghina orang dengan bahasa Arab. Atau nanti antum mau komen yang enggak di Facebook kawan antum pakai bahasa Arab, jangan ya. Karena di Facebook ada terjemahannya sekarang udah semua. Apalagi nih? Bentar ya. Oke, seperti itu dia. Oke, ada yang mau antum tanyakan? Tanya aja. Silakan Arkan. Iya dibeli lah nak. Gak tahu kapan datangnya. Boleh dicicil rasanya. Boleh dicicil ini. Apa Lip? Boleh kalau ada bukunya nggak usah beli lah. Tapi enggak, nanti dari sekolah kayaknya. Ya itu nanti antum bisa diskusikan langsung ke Ustadz Paris perpustakaan ya kalau urusan buku-buku ya. Kalau Ustadz ngajar aja, oke? Nanti Ustadz bilang sama Ustadz Paris, Ustadz Anda punya, nggak usah beli apa gitu. Kalau nanti ketika pembelian buku, Anda pun nggak tahu kapan ini bukunya dibagi ya. Kendala juga kalau misalnya bukunya nggak dibagi besok atau Rabu, gimana kita mau belajar? Ini harus ada di tangan antum ya.
Ini kitab ini memang dua arah. Jadi bukan ana aja yang ngomong, nanti antum lebih banyak ngomong dari ana. Karena di sini ada percakapan-percakapan, ya. Ada latihan-latihan. Kayak mana kalau cuma dari ana aja? Nggak bisa ini kalau nggak ada bukunya antum, ya. Harus. Dan satu lagi, jangan kopian ya nak. Ini memang harus buku aslinya supaya menarik. Ya, di sini juga ada belajar, antum perhatikan. Ini makharijal huruf. Ya. Contohnya nanti belajar menyebutkan ala, ama, toma, yang dekat-dekat. Jadi antum praktis. Banyak pelajaran yang antum dapat hanya dengan satu buku. Seperti itu dia. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada. Nggak ada apa? Ada lagi. Ini istirahat apa sekarang sih? Nahu ya. Udah 50 menit ini soalnya. Kita sampai jam berapa? Ini jam berapa sekarang? Afwan. Jam 9. Harusnya kita sampai jam berapa? Bentar ya. Ana tengok dulu di jadwal. Ana pun nggak ada nengok jadwal. Kita harusnya sampai jam roster. Mana nih rosternya? Untung nggak ada yang bawa roster. Apa bahasa Arabnya roster? Hah? Ntar ya, Anda pun nggak ada nih. Nggak, nanti Anda keluar rupanya masih ada waktunya. Nanti Anda nggak keluar rupanya udah habis waktunya. Ustadznya makanya nggak masuk. Bahasa Arab sampai jam 9.10 ya, udah lewat ya nak. Ini sekarang udah jam 9 lewat 16. Oke ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya, dan juga yang paling besar harapan Anda menambah kedekatan kita ya. Oke, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.